Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Susanti. Dan video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking dan Presentasi dengan dosen pengampu Ibu Rosanah SS MIKOM AMIPR CPS. Dalam aktivitas public speaking dan presentasi, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar penyampaian pesan menjadi lebih efektif dan menarik bagi audiens. Dan berikut adalah penjelasan beberapa aspek penting tersebut. Yang pertama adalah komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal ini berkaitan dengan kata-kata yang digunakan saat orang sedang berbicara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal ini. Yang pertama adalah pemilihan kata. Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan konteks audiens. Hal yang perlu diperhatikan kedua adalah struktur penyampaian. Awali dengan pembukaan yang menarik, isi yang sistematis, dan akhiri dengan kesimpulan yang kuat. Dan yang ketiga adalah kejelasan pesan. Pastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak ambigu atau membingungkan. Dan yang keempat adalah storytelling. Gunakan cerita atau analogi untuk membuat presentasi yang disampaikan menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Lanjut pada aspek kedua yang harus diperhatikan saat public speaking dan presentasi adalah aspek komunikasi nonverbal, di mana aspek komunikasi nonverbal ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat pesan verbal yang telah disampaikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aspek komunikasi nonverbal ini diantaranya adalah ekspresi wajah. Sesuaikan ekspresi wajah Anda dengan isi pesan yang ingin disampaikan agar terlihat lebih meyakinkan. Kemudian yang kedua adalah kontak mata. Menjalin kontak mata dengan audiens agar lebih interaktif dan tidak terkesan sedang membaca teks. Kemudian yang selanjutnya adalah gerakan tubuh dan juga gestur. Gunakan gerakan tangan yang alami untuk menegaskan poin-poin penting dan hindari menggunakan gerakan tangan yang berlebihan dan juga kaku. Kemudian selanjutnya adalah postur tubuh. Berdiri dengan tegap dan percaya diri. Jangan membungkuk dan terlalu banyak melakukan gerakan yang tanpa arah. Kita lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu aspek artikulasi dan intonasi suara. Cara kita berbicara juga mempengaruhi efektivitas dalam presentasi. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, artikulasi. Ucapkan setiap kata dengan jelas agar mudah dipahami oleh audiens. Kemudian, intonasi. Variasikan nada suara Anda agar tidak monoton dan terkesan membosankan. Kemudian kecepatan dalam berbicara. Jangan berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Sesuaikan saja dengan konteks dan juga audiens. Kemudian adalah volume suara. Sesuaikan volume suara agar cukup terdengar tanpa harus berteriak atau dengan suara yang sangat pelan. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek mengenal audiens. Sebelum melakukan public speaking dan presentasi, penting untuk memahami audiens agar penyampaian pesan menjadi lebih efektif. Siapa audiensnya? Kenali latar belakang audiensnya. Apakah mereka mahasiswa? Apakah mereka profesional? Ataukah apakah mereka masyarakat umum? Kemudian, pahami kebutuhan dan juga minat dari audiens. Sesuaikan isi presentasi dengan hal yang relevan dengan minat mereka. Kemudian, kebutuhan dan minat. Sesuaikan isi dari presentasi dengan hal yang relevan bagi mereka. Kemudian, gaya bicara yang sesuai.
Gunakan bahasa yang formal atau informal sesuai dengan audiens yang sedang dihadapi. Kemudian interaksi dengan audiens. Libatkan audiens dengan pertanyaan atau diskusi agar menjadi lebih interaktif. Selain 4 aspek yang tadi saya jelaskan, ada beberapa faktor yang juga sangat perlu untuk diperhatikan dalam public speaking dan presentasi. Pertama adalah persiapan yang matang. Pelajari materi dengan baik, latihan berbicara, dan juga persiapkan alat bantu presentasi seperti slide jika memang itu diperlukan. Kemudian adalah manajemen waktu. Pastikan bahwa presentasi Anda tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, sesuaikan saja dengan waktu yang tersedia. Kemudian mengatasi rasa gugup. Tarik nafas yang dalam, lakukan latihan, dan Anda fokus pada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada audiens. Selanjutnya adalah penggunaan dari media pendukung. Gunakan visual seperti gambar, grafik, atau video untuk membantu memperjelas pesan yang ingin Anda sampaikan. Nah, itulah tadi aspek-aspek penting yang perlu Anda perhatikan saat melakukan public speaking dan presentasi agar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.